Sebentar. Oke, boleh di sini. Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Petro, terus Bang Erben. Sebelumnya saya juga mengenal beliau berdua ya. Nah, di dalam Matius 27, 52, saya bacakan dulu. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah ini seperti ini ya, bisa saya lihat seperti cerita dongeng yang mana memuat tentang kisah zombie gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini kepada Anda semuanya, para narasumber, kemana para zombie ini? Silakan dijawab. Ini dari bukunya Pak BN ya. Jadi sebenarnya ya bisa dibaca di sini ya. Nah ini sebenarnya tinggal baca aja sih. Bagiannya orang-orang mati pada zaman Sang Mesias. Nah ini juga meneguhkan bahwa kemesiasan Yesus. Menurut tulisan para nabi, baik sebelum maupun sudah Kristen, salah satu fenomena yang akan terjadi pada zaman Raja Mesias adalah kebangkitan orang-orang Tuhan Allah di Yerusalem. Meskipun kutipan-kutipan sumber Yahudi di bawah ini bisa diterapkan langsung sebagai bukti historis ada yang bangkitan orang kudus setelah kebangkitan Yesus, akan tapi yang sistematis bukan sebuah ide yang asing bagi orang Yahudi. Oke, ini jadi diterangkan ya. Pertama disebut dalam Misnah Yerusalem ini, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan bagi orang hidup. Rabi Sion Delakis berkata atas nama berkata, tanah di mana orang mati akan ditanya, bla 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 bla. Jadi ini ramifikasi Pak BN dari sumber Judaism. Jadi bahwa Mesias itu seperti apa sih? Nanti akan kebangkitannya akan seperti apa? Oh, ternyata dalam ramifikasi dari sumber-sumber Judaism bahwa ini dalam zaman Raja Mesias akan ada kebangkitan orang-orang pilihan Allah, akan terjadi kebangkitan orang-orang pilihan Allah. Nah, oke, kita buka. Ya, ini juga ada ya. Kemudian mengenai kejadian ajaib, ini agak detail ya. Bisa saya potong? Halo? Ya, gimana bro? Orang-orang, maksudnya kan ada itu di Injil itu, maksudnya orang-orang yang kudus bangkit kayak gitu waktu Yesus ini saya lagi menerangkan itu, tentang itu. Oh ya. Nah, siapa orang-orang itu? Nah, ini sumbernya ya. Bukti-bukti literatur dari masa apostolik dan sesudahnya. Jadi para bapak gereja, termasuk Quadratus. Nah, Quadratus ini termasuk murid ya, karena dia termasuk 70 rasul. Nah, dia menerangkan bahwa ini, sebentar, tak scroll ke bawah. Nah, Quadratus memberikan saksian. Sebentar. Quadratus sendiri, tulis Eusebius, dia mengatakan bahwa ini. Jadi para bapak gereja itu hampir semua mengutip, misalnya Clement, kemudian mereka mengutip dalam tulisan mereka bahwa memang apa yang dikatakan oleh para Matius itu memang dikutip, seperti Mar Ignatius, murid-murid Mar Irenaeus, Mar Tertullianus, Origen, Hippolytus, mereka mengutip Matius 27, oke kan? Nah, terus ini salah satu yang tertua disampaikan oleh Pak BN demikian. Nah, oke, nih. Karya-karya juru selamat kita selalu hadir karena itu peristiwa nyata. Mereka yang disembuhkan dan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian terlihat tidak hanya ketika mereka sembuh dan ketika mereka dibesarkan, tapi juga selalu hadir bukan hanya ketika sang juru selamat itu berada di bumi, tapi juga setelah kematiannya. Sang sisa itu masih hidup beberapa waktu hingga beberapa hari mereka hidup sampai hari kita. Jadi kita tidak dalam konteks zombie, bukan itu. Lihat kayak Stefanus, siapa itu? Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus kan, bukan dalam bentuk zombie kan. Nah,
orang-orang kudus ini yang mereka masih kenal, inilah yang dibangkitkan. Jadi logikanya seperti ini. Ketika tulang Elisa itu menyentuh mayat yang mau dikuburkan, terus mereka bersentuhan dengan tulang Elisa, mereka bangkit. Lah sama juga ketika wafatnya Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Orang-orang bangkit, orang-orang suci bangkit. Tapi bukan dalam konteks bangkit yang ini ya, tapi mereka masih hidup sampai bahkan si itu ketemu, si Kaisar Hadrianus ketemu sama mereka juga. Jadi silahkan baca bukunya Pak ini ya kalau sebentar, saya potong dulu. Ya. Saya potong dulu. Maksudnya bangkitnya hidup bangkit seperti manusia lagi, lalu setelah itu mati lagi gitu. Iya, betul, itu betul. Seperti itu. Oh. Ya. Jadi ini ada dasarnya ya. Terus ini. Terus kemudian tetapi si Yosefus tidak mencatat itu. Nah, ini memang dia mungkin tidak tertarikan, tetapi para bapak-bapak gereja bahkan yang abad pertama tadi yang si Quadratus itu, dia mencatat ya. Jadi itu memang sudah ada sumber sejarahnya. Terus saya mau bukakan lagi sebentar. Sumber Bapak, sebelum dibuka saya mau tanya, ketika mereka waktu mati kemudian bangkit waktu Yesus wafat atau Yesus hidup juga, itu mereka memiliki keturunan atau tidak, atau ada cerita-cerita lain tentang mereka yang dibangkitkan itu, Pak? Mohon maaf, maksudnya gimana Pak Jordan? Memiliki keturunan atau gimana? Apa lama hidupnya kayak gitu ya? Enggak, iya betul juga, tetapi maksudnya ada ketika ayat mereka yang mengatakan, dikatakan seperti ini, dan mereka bertemu dengan orang-orang kudus, artinya mereka masih mengenali. Nah itu kan orang-orang dekat. Oh iya. Maksud saya Pak, ketika mereka dibangkitkan itu, apakah mereka masih memiliki silsilah keturunan atau apa gimana? Iya, itu kan sebentar, kita buka Matius 27 ya. Ayat 50. 51-52. Ya, dan lihatlah tabir bausi terbelah dua dari atas sampai bawah, jadilah gempa bumi, bumi batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal, dan sudah kebangkitan mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi maksudnya seperti Lazarus ya? Iya, maksudnya seperti itu, seperti Lazarus. Tetapi mereka mati lagi. Lazarus. Memang mereka mati lagi setelah itu. Oh, jadi layaknya manusia biasa gitu? Iya, betul. Kayak makanya analoginya sama kayak si Elisa, ketika mayat Elisa, kubur Elisa ini kejatuhan orang mati itu bangkit gitu. Contohnya seperti itu. Ketika Yesus wafatnya Yesus, dan itu juga soal sejarah mengenai gempa bumi itu ada sejarah gempa bumi, bahwa pada masa Yesus itu ada gempa bumi dan ada gerhana matahari. Itu dunia mencatat, tapi sebentar. Kalau secara sumber di luar Bapak Gereja memang tidak ada, gitu ya. Tetapi peristiwa yang bersamaan dengan itu. Kalau yang peristiwa matahari apa namanya itu, yang gerhana matahari itu, yang negara di luar Israel menyaksikan juga nggak? Ada. Itu ada, di China ada. Iya, aku juga pernah dengar dari CP itu. Ya. Di China ada menyaksikan. Dan itu ketika dihitung itu juga sama. Jadi antara range-nya antara 33 itu Masehi. Lagi cari apa nih? Ini sumber arkeologi. Oke. Oke lah, dilewati aja dulu deh. Kalau ada yang mau sharing, silakan.